Silakan duduk. Ayat dari 1 Korintus 5 yang akan kita renungkan bersama adalah dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan dari terjemahan baru. Silahkan diikuti. Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau kita dengarkan apa yang baru saja Tuhan sampaikan melalui ayat 3 sampai ayat 5, 1 Korintus 5, itu adalah sesuatu yang sangat keras yang ditujukan oleh Tuhan Bapa kita di surga kepada anak-anaknya, kita semua yang saat ini adalah anak-anaknya di gerejanya yang dia cintai, TLCC. Kita memulai dari beberapa minggu sebelumnya, di mana firman Tuhan melalui 1 Korintus menyampaikan, menurut firman Tuhan, ada dua macam manusia di dunia ini. Yaitu manusia duniawi, yaitu mereka yang belum kenal dengan Tuhan. Mereka yang tidak memiliki Roh Kudus Tuhan di dalamnya, dan manusia rohani, yaitu mereka yang sudah memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka. Dan manusia rohani ini dibagi menjadi dua oleh firman Tuhan, yaitu mereka yang sudah rohani, sudah memiliki Roh Kudus Kristus di dalamnya, tapi masih keduniawian, masih melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Masih berbohong, masih tidak baca firman Tuhan dengan teratur setiap hari secara konsisten, masih sering marah ke istri dan anaknya, atau istri marah ke suaminya, atau anak benci sama orang tuanya tanpa alasan yang jelas ataupun dengan alasan, semua dilarang oleh firman Tuhan. Itu adalah mereka-mereka yang sudah manusia rohani, tapi masih keduniawian. Nah, kita juga tahu dari beberapa minggu yang lalu, manusia jenis ini masih belum menjadi teman sekerja Tuhan. Di dalam Tuhan membesarkan kerajaannya, memperkuat rumah tangga Tuhan, yaitu rumah tangga kita masing-masing. Kita-kita yang seperti itu masih belum menjadi teman sekerja Tuhan. Di dalam Tuhan memperkuat kerajaannya di dunia ini. Ada satu jenis manusia lagi, yaitu manusia rohani yang sudah dewasa secara rohani. Orang-orang seperti ini jelas memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam diri mereka. Dan yang paling penting adalah mereka adalah teman sekerja daripada Tuhan. Di dalam Tuhan memperbesar, di dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan. Perbesar termasuk rumah tangga kita, memperkuat gereja kita, kelompok-kelompok kecil kita. Kalau kita di dalam rumah tangga, seorang ayah berfungsi sebagai seorang imam, mewakili Tuhan di hadapan istri, di hadapan anak-anak, maka si ayah itu adalah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini dengan manusia rohani yang sudah dewasa. Dia, si ayah ini adalah teman sekerja Allah. Di dalam Allah memelihara istrinya, di dalam Allah memelihara anak-anaknya, baik secara fisik, melalui berkat-berkat fisik, maupun secara rohani, melalui berkat-berkat rohani. Kita juga sudah belajar melalui Yohanes 3 ayat 16, kita mengetahui Tuhan kita mengasihi mereka yang masih manusia duniawi, mengasihi, sudah jelas, mereka yang sudah manusia rohani. Yang baik yang masih belum dewasa secara rohani, atau kita katakan bayi Kristen, maupun yang sudah dewasa secara rohani, atau Kristen dewasa. Tuhan mengasihi semua itu. Dan kita juga sudah belajar bahwa yang Tuhan kehendaki pada akhirnya nanti,
Pada saat kita semua hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan, di dalam kehidupan kekal kita di surga adalah Tuhan menghendaki manusia-manusia rohani yang sudah dewasa. Jadi itulah kira-kira ringkasan dari khotbah-khotbah beberapa minggu yang lalu yang kemudian membawa kita ke hari ini. Di mana hari ini Tuhan melontarkan suatu pernyataan yang sangat keras. Kalau kita tidak tahu asalnya dari mana, maka kita akan bingung sebagai anak-anak Tuhan. Begitu kejamkah Bapa kita di surga, kan begitu ya? Pertanyaannya kalau kita membacakan nas tadi, ayat-ayat emas tadi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan mengingatkan kembali khotbah yang minggu lalu. Untuk seperti yang Tuhan kehendaki terjadi pada kita dari manusia. Kita semua ini adalah manusia rohani. Amin. Memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam kita. Amin. Itu kita harus aminin dulu. Sehingga kita bisa melanjutkan yang berikutnya. Tapi banyak dari kita yang masih manusia rohani di dalam proses menuju ke kedewasaan rohani. Mungkin bukan bayi Kristen. Mungkin udah jadi lebih besar sedikit. Anak-anak atau remaja. Tapi masih belum dewasa secara rohani sepenuhnya seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadi kita masih di dalam proses ke arah itu. Minggu kemarin kita belajar bahwa di dalam proses untuk menjadi manusia rohani seperti yang Kristus maui, pertama melibatkan proses teguran. Teguran ini dilakukan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, duduk mendengarkan firman Tuhan disampaikan, atau kita datang ke sekolah minggu, atau kita menghadiri ibadah care group, atau kita menghadiri altar keluarga bersama anak dan istri kita. Dan di dalam ibadah itu, saya katakan semua itu ibadah, kenapa? 2 atau 3 orang berkumpul bersama, Kristus hadir di situ. Dan pada saat Kristus hadir, kita harus beribadah, menyembah, memuliakan Dia. Jadi semua itu ibadah. Dan kalau kita duduk beribadah, saya ambil contoh yang gampang, altar keluarga aja. Gereja termasuk ya seperti sekarang ini. Dan kita selesai dengan ibadah. Kita tidak merasa ditegur oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh si pendeta, oleh guru sekolah minggu, oleh si ayah, imam di dalam keluarga. Firman Tuhan disampaikan itu cuma mengelus-elus aja, bilang kamu sudah hebat, kamu adalah anak Tuhan, Tuhan berkati kamu, Tuhan sayang padamu. Tidak ada teguran. Maka yang terjadi ini menurut 1 Korintus 4 yang kita pelajari kemarin, tidak terjadi pendewasaan rohani. Saya ambil contoh gampang aja. Banyak di antara kita yang pergi ke gym, bukan? Untuk memperkuat badan supaya otot lebih kuat, lebih besar. Pada ulangan keberapakah kalau kita sedang mengangkat beban itu, otot kita mulai bertumbuh? Ulangan ke-1 yang dengan gampang kita angkat itu beban? Atau sampai ke-10 Otot itu mulai bertumbuh menurut yang saya baca adalah pada ulangan di mana otot kita sudah hampir tidak kuat mengangkat beban itu lagi. Baru otot itu bertumbuh. Dan rasanya gimana? Sakit itu. Pertumbuhan otot itu sakit. Begitulah juga dengan pertumbuhan rohani. Kalau kita datang ke ibadah di mana firman Tuhan disampaikan, kita tidak mengalami kita ditegur oleh firman Tuhan, pertanyakanlah ibadah itu. Maka ibadah itu sungguh-sungguh bertujuan untuk menumbuhkan rohani kita dari bayi Kristen atau Kristen yang sedang berkembang menuju ke Kristen rohani yang dewasa. Itu harus dipertanyakan. Itu saya pertama. Yang kedua adalah di dalam pertumbuhan menuju manusia rohani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus melibatkan proses pendidikan. Pendidikan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu menurut 1 Korintus 4 yang kita pelajari kemarin. Dan sarananya adalah firman Tuhan. Sarananya adalah Injil. Jadi di dalam ibadah seperti ini, pendeta menyampaikan khotbahnya. Dan kita yang duduk tidak menerima semacam informasi yang mendidik kita. Mendidik ini dalam berbagai hal.
Pertama adalah mengenai doktrin. Bukan doktrin yang berat-berat yang saya maksud. Seperti doktrin yang dipelajari di seminari sekolah teologi. Bukan seperti itu. Doktrin yang gampang aja. Seperti misalkan seorang anak Tuhan harus mengasihi sesama bahkan musuhnya. Harus kita doakan. Yang sesederhana itu. Tidak ada doktrin yang masuk ke dalam kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Artinya tidak ada pendidikan. Maka harus kita pertanyakan, apakah ibadah itu, apakah firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh-sungguh untuk mendewasakan kita secara rohani. Tanpa pendidikan di dalam firman Tuhan yang disampaikan, maka dari mana pertumbuhan rohani itu datangnya? Makanan itu datangnya dari mana? Kan untuk otot bertumbuh bukan hanya angkat beban, makanya harus bagus. Kalau tidak ada pendidikannya di dalam menyampaikan firman Tuhan, anak-anak Tuhan tidak menangkap unsur pendidikan di dalamnya, makanan untuk menumbuhkan otot-otot rohani kita itu dari mana? Proses ketiga adalah melibatkan mengikuti teladan, yaitu gampangnya adalah proses mengerti aplikasi dan melakukannya. Firman Tuhan di 1 Korintus 4 minggu kemarin mengatakan, untuk mengerti aplikasi dan melakukannya, kita cukup melakukan satu hal, yaitu menuruti teladan. Teladan siapa? Bukan teladan Paulus, bukan teladan si pendeta, bukan teladan si ayah yang adalah imam di altar keluarga, bukan teladan si guru sekolah minggu, tapi teladan dari Kristus. Rasul Paulus mengatakan itu di 1 Korintus 4. Teladanilah aku. Tapi di 1 Korintus 11 diperlengkap supaya jangan salah pengertian. Teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Jadi kalau kita tidak pulang dari suatu ibadah, entah itu di gereja, entah itu di care group, dan kita tidak mengerti bagaimana mengaplikasikan firman Tuhannya, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka menurut resep dari 1 Korintus 4, pertumbuhan rohani menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa harus kita pertanyakan. Tidak ada manusia rohani yang dimaksud oleh firman Tuhan di 1 Korintus 4 ini. Yang memiliki Roh Kudus Tuhan, yang adalah teman sekerja Tuhan, yang tidak melakukan aplikasi dari firman Tuhan di dalam kehidupannya. Gak ada orang tidak melakukan aplikasi di dalam kehidupannya, dan kita tahu dia ada di gereja, kita tahu dia melayani di sekolah minggu, tapi dia tidak mengaplikasikan. Misalnya, di rumah dia tidak memberikan contoh kepada istrinya atau kepada anak-anaknya untuk baca firman Tuhan setiap hari. Untuk tidak berbohong. Secara konsisten tidak berbohong. Itu artinya dia belum masuk ke dalam manusia rohani seperti yang dimaui oleh Tuhan. Yaitu menjadi kawan sekerja Tuhan. Dia masih berada di mungkin bayi Kristen. Mungkin Kristen yang sedang bertumbuh. Yang ke arah situ. Yang Tuhan mau. Semua itu kemudian menjadi manusia rohani yang penuh. Yang dewasa. Tanpa aplikasi. Yang gampangnya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya nggak tahu Pak Pendeta. Tuhan Yesus bikin apa aja saya tidak tahu. Ada di firman Tuhan ini. Tanpa itu maka yang namanya pertumbuhan rohani menuju manusia rohani yang betul kita harus pertanyakan. Baik itu di gereja kita maupun di rumah tangga kita. Di mana seorang ayah tidak menunjukkan aplikasi dari firman Tuhan yang dia renungkan ke anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya mengerti betul apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan ini. Terakhir yang kita pelajari di minggu kemarin adalah melibatkan proses mengajar seseorang untuk kemudian orang itu mengikuti langkah kita di dalam meneladani Kristus. Ini adalah penekanan dari aplikasi, yaitu resep yang ketiga tadi. Kalau kita sebagai orang tua yang baik nih ya, ke gereja, ikut pelayanan di gereja, ngurusin istri dan anak-anak dengan baik, ada belajar firman Tuhan, ya kan? Dan firman Tuhan dijelaskan dengan baik, pendidikan ada di situ, aplikasinya dijelaskan.
tapi kita tidak mendidik istri kita, kita tidak mendidik anak kita untuk kemudian menjadi seperti kita, yang mana kita adalah meneladani Kristus, kita belum sampai ke manusia rohani yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya tahu kita di sini banyak yang adalah ayah baru, banyak baby-baby yang Tuhan berkatkan ke gereja kita. Mulai dari saat itu, gimana bisa baby ini gak ngerti, jangan main-main dengan Roh Kudus Tuhan. Tuhan tidak berbicara ke anak-anak kita melalui pengertian mereka, melalui kepandaian mereka di dalam menangkap kata-kata, di dalam menangkap apa yang Tuhan hendak sampaikan. Tapi Tuhan berbicara melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di mereka. Mereka baby, kita doakan, kita baca firman Tuhan untuk mereka. Kita jangan berpikir mereka tidak ngerti, karena yang bikin mereka ngerti bukan kita, yang bikin adalah Roh Kudus. Kalau Kudus bekerja di baby itu, anak-anak yang umur 4 tahun, anak-anak kita yang umur 7 tahun, siapa kita berani berkata, aku pikir mereka belum sanggup menangkap firman Tuhan ini. Tunggu dulu sampai umurnya cukup. Siapa kita? Sehingga kita berani mengatakan hal yang seperti itu. Sementara Tuhan katakan makanan mereka adalah firman yang datangnya daripadaku. Jadi itulah resep yang terakhir. Nah, untuk hari ini kita kembali ke ayat emas kita tadi. Yaitu satu tambahan lagi. Tuhan menghendaki orang-orangnya menjadi manusia rohani yang sepenuhnya. Tambahan itu adalah, kita lihat tadi di ayat yang ke-5 yang terakhir. Di situ dikatakan kalian harus menyerahkan orang itu. Siapa yang dimaksud dengan kalian? Kita yang secara rohani sudah dewasa harus menyerahkan orang itu. Siapa yang dimaksud dengan orang itu? Kita juga. Yang pada saat itu entah kena alasan apa jatuh di dalam dosa. Jadi yang menyerahkan adalah kita-kita, yang jatuh di dalam dosa, yang diserahkan adalah kita-kita. Diserahkan kepada siapa? Kepada iblis. Kok bisa ya Pak Pendeta? Tuhan yang kita panggil Bapa itu menyerahkan saya atau anak-anak saya, anggota gereja saya, kepada iblis. Tujuannya apa? Supaya tubuh orang itu binasa. Kok bisa ya Tuhan melakukan itu? Dan dengan demikian rohnya diselamatkan pada waktu Tuhan datang kembali. Mari kita pelajari lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Di mana tujuan Tuhan adalah satu. Kita harus tahu itu. Ini adalah kelanjutan dari minggu kemarin. Yaitu Tuhan menghendaki anak-anaknya, kita semua, untuk menjadi semakin dewasa secara rohani, menjadi manusia rohani seperti yang Tuhan maui. Artinya berdasarkan konteks Alkitab, semakin hari semakin menjadi seperti Kristus, sebagaimana disampaikan di Efesus 4 yang kemarin kita pelajari juga. Nah, dengan begitu kita lihat 1 Korintus 5 ini sebetulnya apa sih? Kita sudah tahu bahwa pada saat firman Tuhan di 1 Korintus 5 ini berbicara mengenai manusia yang cabul. Manusia yang berzinah bahkan dengan ibu tirinya sendiri. Manusia yang tinggi dan sombong. Manusia yang tamak. Manusia yang penyembah berhala. Manusia yang memburuk-burukkan orang. Pemabuk, pencuri. Perhatikan ini. Tuhan berbicara kepada jemaatnya di Korintus. Bukan kepada orang-orang di luar gereja. Dia berbicara ke orang-orang gereja. Nah, orang ini adalah manusia rohani tadi, tapi yang masih baby. Manusia rohani tadi yang masih keduniawian. Kepada orang-orang itulah Tuhan berbicara melalui 1 Korintus 5. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, orang-orang itu kalau kita mau jujur adalah sebagian besar dari kita. Gak ada yang mau mengamini perkataan seperti itu. Tapi kenyataannya seperti itu. Dan apakah yang dilakukan oleh firman Tuhan selanjutnya? 1 Korintus 5 ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan secara intinya saja. Yang saya maksudkan bukanlah orang cabul atau tamak dan sebagainya itu tadi, yang sama sekali tidak mengenal Allah. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, oleh Tuhan melalui Rasul Paulus.
Bukan itu, saya tidak maksudkan mereka. Sebab kalau kalian harus menjauhi mereka, maka tentunya kalian perlu keluar sama sekali dari dunia ini. Maksud saya, maksud firman Tuhan yang sekarang sedang kita renungkan bersama ini adalah bahwa kalian ini artinya kita semua, orang-orang Tuhan yang sudah punya Roh Kudus Tuhan, yang sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bahwa kalian jangan bergaul dengan orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi orang itu cabul, atau tamak, atau penyembah berhala, atau semuanya tadi. Ada dua hal di sini yang kita harus perhatikan. Yang berbicara, yaitu pemimpin-pemimpin gereja seperti guru sekolah minggu, itu masuk ke dalam aturan main di ayat 10 dan ayat 11 ini. Dan juga yang dijadikan subjek, yaitu orang-orang, jemaat-jemaat, murid-murid sekolah minggu, anggota care group, anggota keluarga kita, orang-orang yang duduk di dalam gereja kita. Jadi kita tahu ayat 10 itu mengacu ke manusia duniawi yang tadi kita bicarakan, dan ayat 11 itu mengacu ke manusia rohani yang masih keduniawian. Dan Tuhan melalui firman Tuhan ini menghendaki supaya manusia rohani yang masih keduniawian ini loh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemimpin-pemimpin gereja, kepala rumah tangga, guru sekolah minggu, yang sedang aku tuju supaya mereka yang sudah rohani tapi masih keduniawian ini menjadi rohani seperti yang aku kehendaki, menjadi teman kerjaku. Di dalam aku membangun rumah tangga mereka, di dalam aku membangun gereja mereka. Dan 1 Korintus 5 ayat 3 yang tadi sudah kita baca bersama, yang tampaknya mengerikan itu adalah resep terakhir melalui 1 Korintus 5 ini, untuk supaya orang-orangnya Tuhan itu menjadi rohani seperti yang Tuhan maui. Saya bacakan selengkapnya. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus terlibat. Saya nyatakan bahwa orang yang sudah melakukan peran yang sebegitu kotor, yaitu orang-orangnya Tuhan, manusia rohani, tapi masih bayi Kristen, bukan orang di luar sana. Kita ini di dalam gereja masih bayi Kristen melakukan hal-hal yang sekotor itu. Contohnya di sini adalah sexual immorality, sesuatu yang secara seksual tidak bermoral. Tapi kita tahu firman Tuhan di Yakobus, kitab Yakobus katakan, satu dosa apapun yang dilakukan oleh seorang anak Tuhan yang mengetahui dosa itu apa, artinya dosa itu menyebabkan si anak Tuhan ini berdosa secara keseluruhan. Jadi nggak ada, saya nggak masuk situ karena saya tidak pernah melakukan sexual immorality, nggak pernah saya. Yang saya lakukan berbohong, korupsi, membunuh orang segala macam, tapi nggak ada. Berarti saya nggak termasuk di dalam. Bukan begitu. Masuk di dalam sini. Karena itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Dan ayat ini katakan, atas nama Tuhan Yesus Kristus, saya nyatakan bahwa orang yang sudah melakukan perbuatan yang sebegitu kotor harus dihukum. Terjemahannya, untuk menjadi manusia rohani yang penuh seperti yang Tuhan kehendaki, melibatkan bukan hanya teguran, bukan hanya pendidikan, bukan hanya menuruti teladan, yaitu mengerti aplikasi, bukan hanya diberkati untuk mengajar seseorang untuk supaya orang itu menuruti teladan daripada Kristus. Satu lagi, firman Tuhan katakan melibatkan proses penghukuman atau pendisiplinan. Dan ayat yang sulit ini, mari kita perhatikan bersama-sama. Kalian harus menyerahkan orang itu, ini proses penghukumannya, kepada iblis. Teman-teman kita sendiri ini yang kita omongin. Kepada iblis, supaya tubuh orang binasa, dengan demikian rohnya diselamatkan. Tujuannya untuk menyelamatkan roh. Caranya diserahkan kepada iblis supaya mereka binasa kedagingannya. Pak Pendeta, saya nggak nangkep ini. Bukannya ajaran Tuhan kita adalah kasih. Ajaran Tuhan kita kalau ada orang bersalah, kita ampuni. Iya kan? Kita mengamini. Bukankah begitu ajaran Tuhan Yesus? Betul sekali. Ajaran Tuhan Yesus adalah seperti itu. Tapi di dalam Alkitab,
Tuhan Yesus sendiri melalui firman-Nya menyampaikan hal ini. Pertanyaan yang kita ajukan biasanya adalah, enggak salah ini firman Tuhan. Rasul Paulus menulis seperti ini, apakah enggak salah? Bukannya tidak begitu seperti di firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, di nas-nas yang lain. Saya akan bawa kita ke satu ilustrasi yang datangnya dari 2 Tawarikh 36. Saya akan langsung ke intinya, yaitu ayat yang ke-17 dimulainya. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Orang Kasdim adalah musuh daripada bangsa pilihan Tuhan. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orangnya Tuhan. Seperti orang-orang di Korintus. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim nih, musuhnya orang-orang Tuhan, untuk melawan orang-orangnya Tuhan. Apakah Tuhan melakukan hal yang tadi kita pertanyakan? Kok Rasul Paulus katakan serahkan kepada si jahat, kepada iblis? Saya nggak ngomong Tuhan melakukan atau enggak. Firman Tuhan menunjukkan 2 Tawarikh 36 ayat 17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka, melawan orangnya sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Raja Kasdim itu membunuh banyak sekali orang-orangnya Tuhan. Raja itu, saya bacakan, raja itu membunuh taruna mereka, orang-orang muda mereka, dengan pedang dalam rumah kudus mereka, artinya daerah mereka sendiri, dan tidak menyayangkan taruna atau gadis atau orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang-orang Kasdim, itu artinya dibunuh semua, dibinasakan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa 1 Korintus 5 yang barusan kita baca di ayat 5, bahwa Tuhan menyerahkan orang-orangnya sendiri kepada iblis, itu adalah Alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Kita harus tahu sebelumnya, kenapa Tuhan menyerahkan bangsa pilihannya sendiri kepada orang-orang Kasdim yang kemudian membunuh mereka. Karena berkali-kali Tuhan memperingati orang-orangnya itu melalui firman-Nya yang disampaikan melalui nabi-nabinya, termasuk Nabi Yeremia. Tapi umatnya ini tidak mau mendengarkan Tuhan. Bahkan mentertawakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sehingga marahlah Tuhan. Sehingga kemudian diserahkanlah mereka kepada orang-orang Kasdim untuk dihabisi. Sama hari ini, kita berkali-kali diperingati oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Jangan disepelekan. Jangan dianggap ini hanya sesuatu yang sifatnya, oh ini informasi yang bagus. Jangan. Karena ada konsekuensinya. Untuk kita tidak mematuhi, untuk kita mempermainkan, untuk kita menganggap ini sebagai lelucon. Yaitu dikatakan sendiri oleh Rasul Paulus. Kita akan diserahkan kepada iblis untuk dibinasakan. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orangnya Tuhan yang diserahkan kepada bangsa Kasdim itu. Di ayat 22, di situ firman Tuhan mengatakan, pada tahun pertama zamannya Raja Kores, ini adalah raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan Raja Kores, Raja Persia itu, untuk kemudian membawa orang-orangnya Tuhan kembali ke tempat mereka. Yaitu dengan dibangunnya rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi mereka melanggar firman Tuhan. Betul, mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan Raja Babel, Raja Kasdim, untuk membunuh mereka. Tapi kemudian Tuhan dengan mempergunakan Raja Persia membawa kembali orang-orang itu. Dibangunnyalah rumah Tuhan untuk orang-orang itu kemudian beribadah kembali lagi sebagaimana sebelumnya, yaitu orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan katakan ini? Sebesar-besarnya dosa kita, sejahat-jahatnya hal yang kita lakukan, kasih Tuhan di atas dosa kita. Puji Tuhan, bukan?
Jadi, kalau hari ini kita masih dalam proses untuk bertumbuh, kita melakukan banyak sekali hal-hal yang sifatnya duniawi, yang Tuhan tidak suka, jangan putus asa. Meskipun Rasul Paulus katakan, firman Tuhan, Tuhan sendiri melalui Rasul Paulus katakan, orang itu akan diberikan kepada iblis untuk dibinasakan dagingnya. Jangan khawatir. Akhirnya kasih Tuhan akan di atas itu. Tuhan akan mengangkat kita kembali. Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang seperti yang Tuhan maui. Yaitu semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus. Semakin dewasa secara rohani. Lalu Bapak Pendeta, saya masih bingung nih dengan merasa diserahkan kepada iblis. Berdasarkan konteks Alkitab. Apa yang sudah dipelajari oleh ahli-ahli Alkitab. Kita mengerti bahwa yang diserahkan kepada iblis itu adalah tubuh si orang itu. Supaya tubuh orang itu binasa. Kata tubuh di dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah flesh. Kita ingat bukan, manusia duniawi adalah manusia yang hidup berdasarkan kedagingannya. Jadi yang dikejar oleh firman Tuhan dengan tubuh ini adalah kedagingan dari seseorang. Jadi kedagingannya itulah yang dibinasakan. Bukan orangnya dimasukin neraka, bukan. Karena ini udah ada Roh Kudus Kristus di dalamnya. Gak mungkin dia dimasukin neraka. Tapi 1 Korintus 5 ayat 5 ini mengacu kepada kedagingannya. Yang membuat kita ini masih menghidupi kehidupan yang keduniawian tadi. Itu yang dikejar oleh firman Tuhan. Itu yang dihancurkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai iblis untuk melakukan itu. Kenapa harus pakai iblis? Kenapa nggak langsung disambar petir aja? Apa kita mau langsung disambar petir dan langsung mati? Kan enggak. Dan yang dilakukan adalah masuklah iblis itu. Diizinkan oleh Tuhan. Masuk ke dalam kehidupan orangnya Tuhan. Sehingga kita tahu kan bedanya hidup bersama dengan Tuhan dan hidup bersama dengan iblis. Bukan? Bedanya adalah kalau kita belum ngerti ini, hidup bersama iblis itu penuh dengan penipuan, frustasi, setiap hari merasakan ketidakenakan. Ini baru di dunia ini, belum masuk yang berikutnya. Hidup bersama iblis itu bukan hidup yang dimaui oleh siapapun. Tidak ada yang mau. Kita melihat di Alkitab, Tuhan memberikan orang-orangnya. Kalau di perjanjian lama tadi kepada orang-orang Kasdim, sekarang kepada iblis, di bawah kekuasaan iblis sekarang. Supaya mereka merasakan betapa tidak enaknya, betapa kacaunya, betapa penuh dengan kefrustrasian, penuh dengan penipuan segala macam di bawah iblis, sehingga mereka bertobat. Bertobat. Dan itulah yang terjadi di dalam konteks 1 Korintus yang diberikan Tuhan kepada jemaatnya, yang hari ini diberikan kepada kita. Kemudian kedagingannya dibinasakan, kemudian rohnya diselamatkan. Keduniawiannya dibinasakan, kerohaniannya dibangun. Demikianlah inti daripada firman Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Sehingga kita semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang masih di dalam proses bertumbuh secara rohani, kemudian menjadi orang-orang seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu manusia rohani yang penuh, yang menjadi teman kerja daripada Tuhan. Di dalam Tuhan membangun rumah tangganya, membangun kerajaan Tuhan. Saya akan menutup dengan ini. Tadi di 1 Korintus 5 ayat 10, ada ayat yang mengatakan, yang saya maksudkan bukanlah orang cabul atau tamak atau penipu atau berhala yang sama sekali tidak mengenal Allah. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kenapa Tuhan bawa itu ke dalam 1 Korintus 5 ayat 10, di mana Tuhan sedang berbicara mengenai pertumbuhan rohani dari anak-anak Tuhan. Karena itu masuk ke dalam resep tadi. Salah satu dari pertumbuhan tadi adalah melakukan aplikasi. Salah satu aplikasinya adalah orang-orang yang duniawi ini, yang ada di ayat 10 ini. Oleh kita yang sudah dewasa secara rohani, kita dekati mereka.
Kita sampaikan mengenai Kristus kepada mereka. Kita injili mereka. Itulah sebabnya ayat 10 ada di tengah-tengah konteks pembangunan daripada manusia rohani. Dari mereka yang masih bayi untuk kemudian menjadi dewasa. Begitulah firman Tuhan hari ini.